Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Adalah mana balaghur risalah wa nasrullah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Rabbana la tahjatil bayda wa la ilaha illa anta hadikum sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kajian ta'lim kita di hari Rabu yang cukup sejuk dalam bahasa Malaysia ya. Dingin ya. Tapi alhamdulillah tidak menambah kemalasan kita, tetapi ini nambah kebaikan. Kata para ulama, kalau suasana dingin itu adalah musimul khairat. Cuaca dingin adalah musim-musim kebaikan. Karena pada cuaca dingin itu lebih nyaman orang beribadah, lebih santai orang beribadah ketimbang cuaca panas haredang halam-ham. Itu lebih enak cuaca dingin seperti ini. Nah, godaannya cuma itu aja, ngarengkol dan tunduk. Dan kalau musim panas itu halam haredang itu paruku. Jadi kata ulama, al-bardu musimul khairat. Cuaca dingin itu adalah cuaca suasana kebaikan. Musimul khairat, maka hendaklah kita banyak-banyak ngambil ghanimah di musim yang seperti ini. Karena kalau sudah halal haredang, susah lagi kita mengambil banyak kebaikan. Hari ini kita melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam pasal kali ini adalah faslun, pasal baru ya, judul baru, tema baru. Wa ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtara. Di antara kebiasaan Rasul adalah jual beli bisnis. Wa kana syira'uhu ba'da an akramahu Allah taala bi risalatihi aksar min bai'i. Tetapi setelah beliau diangkat jadi Rasul, beliau lebih banyak membeli daripada menjual. Jadi ketika beliau sebelum menjadi nabi, beliau adalah pedagang, beliau adalah pebisnis. Ya, tetapi setelah diangkat jadi Rasul 40 tahun dan menikah dengan Khadijah, beliau lebih banyak menjadi pembelinya daripada penjualnya. Jadi sebelum jadi nabi pedagang, setelah jadi nabi banyaknya membeli. Tapi masih berdagang juga, ada berdagang. Tapi lebih banyak aksar min bai, lebih banyak membelinya daripada menjualnya. Jadi tidak boleh tinggalkan semua berdagangnya, tidak, tetap, tapi tidak seinten atau tidak sibuk sebelum diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ba'da al-hijrah la yakadu yufad anhu al-bai'. Bahkan kata Ibnu Qayyim, setelah hijrah bahkan lebih sibuk kan dakwah di Madinah, itu tidak disebutkan ada riwayat beliau malah berjualan. Jadi setelah hijrah beliau bahkan lebih sibuknya itu dengan berdakwah, tidak sempat berdagang, tidak sempat jual beli. Illa fi qadaya yasirah, kecuali hanya dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana gitu. Jadi tidak melakukan aktivitas bisnis jual beli terkhusus setelah hijrah, kecuali sedikit saja, yasirah, qalilah, sedikit saja. Aktsaruha li ghairi kabaihi al-qadha wal halasa fi man yazid wa bayhu Yaqub al-Mudabbir gulam Abi Mudkun dan seterusnya. Jadi seperti misalkan dia sedikit menjual al-qadah, barang-barang kelontong gitu. Masih setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau masih 1-2 sesekali berjual beli, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ketika 40 tahun pertama sibuk berdagang, berbisnis. Bahkan kita tahu dalam sejarahnya, mahar pernikahan Rasul itu adalah 100 ekor unta. Kalau dikali 20 juta, 2 miliar maharnya. Pami ayeuna aya pemuda usia 25 tahun sanggem masihan mahar mas kawin, kanu jadi mempelai wanita 2 miliar, eta berarti nyontoh sunah Rasul.
Keren. Zaman kiwari budak 25 tahun can bisa nanaon kecuali beberapa mungkin, tapi kebanyakannya 25 tahun belum. Seperti ya, seperti apa namanya, seperti Rasulullah itu umur 6 tahun sudah ngangon kambing dan dibayar. Ngangon kambing itu dibayar jasa. 6 tahun. Sampai 12 tahun mulai belajar dagang dengan pamannya. Kemudian 15 tahun pergi ekspor impor ke Damaskus. Ikut pamannya Syam. Setelah itu usia 25 tahun ke atas berbisnis mudharabah dengan Khadijah. Beliau menerima dagangannya pertama kali, kemudian bermitra, kemudian menjadi mudharabah. Artinya sudah syirkah, sudah apa semacam satu perusahaan begitu. Di catatan sejarah kan itu barangnya apa? Ketika menjual dan membeli itu ke luar negeri itu apa? Kalau di sini tidak dijelaskan. Belum, nanti mungkin ketemu. Kalau yang setelah beliau diangkat jadi Rasul, sedikit berdagangnya, banyaknya membeli. Setelah hijrah lebih sedikit lagi berdagangnya. Tapi beberapa kali dalam urusan-urusan sepele beliau sering menjual sesuatu. Kadang menjual kelontong, di sini juga ada wadah, model-model panci begitu. Jadi jelas sekolahnya. Zaman dulu nggak ada sekolah. Zaman dulu nggak sekolah. Kalau zaman sekarang kan ada sekolah. Jadi sempat beliau ini menjual beberapa. Dulu SR zaman orang tua kita ya. Zaman Nabi belum ada SR-nya. Kampus pertama saja kan Al-Azhar itu kan tahun berapa? Abad ke 1200-an, 1200 Masehi itu Al-Azhar. Sekarang sudah 2023. Berarti Al-Azhar itu 1000 tahun yang lalu berdiri. Kampus tertua di dunia. Kampus tertua di dunia Al-Azhar itu 1200 sekian tahunnya. Dan keduanya Oxford di Inggris itu juga tahun sama, tahun 1200-an. Yang di kita orang masih sibuk dengan yang namanya kerajaan Majapahit. Jadi di kita sudah ada kerajaan Majapahit, di Inggris sudah ada Oxford University. Itu kalau kita ditarik garis waktunya seperti itu. Jadi memang masa-masa di Eropa dan di Timur Tengah itu memang lebih maju lebih dulu dari dulu. Kampus sudah ada 1000 tahun yang lalu. Kemudian penemuan juga sudah mulai dan seterusnya. Kita mungkin baru setelah pasca kemerdekaan baru mengenal yang namanya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang masih begini ya mohon sabar. Jadi karena lumayan ketinggalannya 1000 tahunan gitu. Harus berpacu lagi kalau mau menyaingi Eropa begitu. Baik, kabaihi al-qadha wal halasa fi man yazid dan seterusnya. Amma syira'uhu fakathir. Nah, setelah jadi nabi lebih banyak membeli beliau itu daripada menjual. Fakathir wa ajara wastajara. Kadang beliau menyewakan, kadang menyewakan ke orang lain, kadang beliau menyewa ke orang lain. Ijarah namanya. Wastijaru aksar, tapi menyewa ke orang lain lebih banyak daripada menyewakan ke orang lain. Jadi setelah jadi nabi ini memang ada semacam perubahan ya. Dari yang tadinya sering menjual jadi membeli. Yang biasanya menyewakan ke orang lain sekarang menyewa. Banyaknya gitu setelah nubuwah, setelah diangkat jadi rasul sallallahu. Wa inna ma yufradu anhu annahu ajara nafsahu qabla nubuwah fi riayatil ghanam. Yang jelas ada riwayat yang kuat bahwa beliau itu sebelum diangkat jadi nabi menerima nubuwah dan risalah, pekerjaan beliau sebelum menjadi pedagang adalah riayatul ghanam, ngangon domba. Bahkan kata beliau, ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali pernah ngangon domba, kata beliau. Seluruh nabi pernah ngangon domba. Kecuali Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa bin Maryam. Seluruhnya ngangon domba. Makanya pelajaran leadership para nabi itu dari ngangon domba. Diteliti oleh Barat dalam ilmu psikologi leadership itu bahwa mengangon domba di masa kecil itu menumbuhkan jiwa leadership yang bagus bagi anak-anak. Dan terbukti rata-rata presiden Amerika yang sukses dulunya ngangon domba kecilnya. Ngangon domba. Seperti presiden Amerika yang sukses dulunya ngangon domba. Jadi sekarang kalau mau kita mendidik anak kita jadi pemimpin, peser domba Pak. Saya jodoh wis bumi kan bayang-bayang gitu nah. Tapi melatih leadership ngangon domba gitu. Karena orang ketika ngangon domba dia belajar menuntun, mengarahkan
apalagi kalau dombanya banyak sekawanan gitu ya, satu koloni satu kawanan dombanya itu, gimana dia menjaganya dari serigala, gimana dia ngumahkeunnya, ngampihkeunna, marabana, ngagusur ka dieu, nggeser ka dieu, itu perlu ketelatenan, perlu jiwa seorang pemimpin. Nanti kelak di suatu hari nanti dia bisa mimpin manusia. Ya. Kalau kecilnya terbiasa jiwanya mimpin domba. Dan itu pendidikan psikologi leadership yang cukup bagus dan diteliti di barat itu memberikan dampak yang bagus bagi anak. Nanti mimpin domba yang tersesat. Kalau mungkin barat ke sana arahnya, tapi kalau kita adalah Rasul selalu bersabda tidak ada satu nabi pun kecuali masa kecilnya pernah berinteraksi ngangon domba. Dan beliau profesional ngangon domba untuk orang Mekah, digaji. Ngangon dombanya digaji. Domba biasa namanya. Dalam hadisnya itu biqaradit, qaradit itu semacam uang koin. Oh. Jadi semacam apa namanya? Misalkan satu hari dia digaji dengan segepok koin misalkan, ataupun beberapa kodah koin. Apa Pak? Oh, ada ngahiung ya? Ada tukang putung. Dari emot putu teh jadi. Nah, cewek lah saya. Kue bolak mata air ini nya. Nu aya mantegaan ya banyak. Legend itu. Bolak mantegaan. Di Citambur gitu lebih. Mantegaan. Eta mah GoFood ge moal dugi kan ieu mah. Kan ieu teh teuing. Sinumra. Wa ajara nafsahu min Khadijah fi safarihi bimaliha ila Syam. Ya kan awalnya dengan Khadijah itu adalah sebagai ijar akadnya. Jadi Nabi SAW ajara nafsahu semacam menyewakan diri lah gitu bahasanya. Menyewakan diri dalam arti kata memperdagangkan atau mendagangkan barang-barang Khadijah. Jadi sebagai apa ya? Jadi orang punya barang nih, sok kamu dagangkan gitu. Itu awalnya Nabi bisnisnya begitu. Sampai akhirnya bermitra dan berhasil pada akhirnya setelah bermitra menjadi musyarik mudharib, bermudharabah. Semacam ada dalam satu perusahaan dengan Khadijah yang pada akhirnya usia 40 tahun menikah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Dan usia beliau 40 tahun saat menikah dengan Khadijah. Adapun Khadijahnya ada dua riwayat memang. Ada yang mengatakan Khadijah itu sebenarnya Khadijah itu 40 tahun, Nabi 25 tahun. Iya. Khadijah itu ada dalam riwayat lain bukan 40 tahun nikah dengan beliau tapi 28 tahun. Iya. Yang masyhur kan 40 tahun tapi ada riwayat lain 28 tahun. Yang masyhur beliau itu janda, tapi ada riwayat lain beliau itu masih gadis. Oh, iya. Usia 28 tahun. Jadi kalau Rasul 25, Khadijah 28 itu lihat apa namanya masih bisa dibilang masih seusia lah begitu. Hanya beda 2 tahun 3 tahun masih seusia. Kalau versi jandanya ada dicatat punya anak nggak dari suami sebelumnya? Setahu saya tidak. Justru yang 8 putra Rasul itu semuanya dari Khadijah Al-Kubra. Dari Khadijah. Semua putra Nabi dari Khadijah. Kecuali satu orang yaitu Ibrahim dari Maria Al-Kibriyah. Seluruh anak Nabi adalah berasal dari istri Khadijah radhiyallahu taala. Jadi itu ada dua versi ya yang menyatakan Khadijah 40 tahun dan janda, ada yang mengatakan 28 tahun dan belum janda. Dan beliaunya usia 25 tahun ketika menikahi Khadijah. Wa in kana al-aqdu mudarabah wa in kana al-aqdu mudarabah fal mudarib amin. Dan kalau beliau itu melakukan akad mudarabah, syirkah dalam bahasa katanya bisnis bagi hasil lah begitu ya. Dengan Khadijah, fal mudharib amin, maka beliau adalah seorang mudharib yang amin, seorang pengelola yang dipercaya. Wa ajir, wa wakil, wa syarik, dipercaya juga sebagai wakil, sebagai syarik mitra, sebagai apa namanya diberi kebebasan oleh Khadijah. Pokoknya mah bahasa kita mah kumah anjeun mangga Muhammad, kelola atas saya kumah anjeun. Dia sebagai wakil, dia sebagai mudharib, dia sebagai ajir, dia sebagai domin dan seterusnya. Jadi memang istilahnya tuh udah dipul gitu, serahkan. Saya mah yang punya aja bisnis ini, tapi semua apanya terserah Anda. Terserah engkau, saya percaya. Jadi diserahkan seluruh
pengelolaan perusahaan kepada Rasulullah SAW, bertindak sebagai wakil juga, sebagai mudharib juga pengelola, dan sebagai penjamin juga dan seterusnya. Jadi dari komisaris sampai pengelola itu Rasulullah semuanya. Khadijah hanya pemilik saja. Gitu. Sampai akhirnya karena melihat amanah, kepercayaan dan perangai beliau yang baik, akhirnya Khadijah meminang simpati kepada beliau dan menikah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut Maisarah itu membantu katanya. Maisarah itu laki kan? Maisarah itu laki-laki. Ya. Laki-laki. Di Arab itu ada lapas-lapas perempuan tapi laki-laki, seperti Hamzah. Hamzah itu kan ada tak marbutoh, Hamzatun. Itu kalau secara huruf itu seperti perempuan karena ada tak marbutoh, tapi laki-laki. Maisarah juga sama, itu laki-laki meskipun namanya seperti perempuan. Dan kebalikannya, ada nama-nama laki-laki padahal perempuan. Iman, Ilham, Su'ad, itu di Arab tuh perempuan. Di Arab perempuan. Jadi Neng Ilham misalnya itu. Kalau di sini Kang Ilham. Neng Iman di sana, di sini Kang Iman. Nah, gitu. Itu nama-nama yang berbeda antara kita dengan di Arab. Jadi perlu tahu dulu siapa ininya Iman. Lah Iman mana ya? Iman Arab, Iman Indonesia nih. Iman Arab mah itu perempuan. Coba lihat di stasiun Al Jazeera ada presenter namanya Iman. Itu perempuan. Channel Jazeera yang Arab itu perempuan. Kalau di kita ada gitu ya. Seperti itu. Berikutnya adalah wasyaraka Rasul sallam walamma qadima alaihi syarikuhu qala ama ta'rifuni. Ada sebuah kisah yang membuat kita takjub dengan beliau. Itu adalah suatu hari Rasul itu ketemu dengan mitra bisnisnya yang lama. Lalu beliau ketemu dan orang itu mengenalnya. Ama ta'rifuni, apa kamu masih mengenal saya? Maka orang itu menjawab, ma kuntus syariki fani masyariku kunta. Kata orang itu, iya dulu kamu itu kan mitra dagang saya, dan sebaik-baik mitra dagang saya adalah engkau. Itu kata testimoni orang-orang yang pernah berdagang dengan beliau. Jadi sampai jual belinya itu terputus sekalipun, orang-orang masih mengingat kebaikan dan kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Sudah tidak berdagang pun masih teringat kebaikannya. Itu yang jarang sekarang. Ama kunta syariki, bukankah engkau teman bisnisku dulu? Dia mengatakan, nah, fani masyarik, engkau adalah sebaik-baik mitra. La tudari wa la tumari, kau tidak pernah mengatakan macam-macam dan kau tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi partner yang dipercaya, partner yang diandalkan sehingga sampai selesai jual beli pun masih teringat dengan baik. Wa tadaru bil hamazati minal mudarah. Beliau juga ahli lobby, ahli kompromi. Tawar menawar tuh piawai Nabi SAW. Dagang mah ada tawar menawar intinya. Tidak bisa saklek 5.000 aja. Nah kan dia beli 5.000 ya, turun dikit lah, 4,5, turun dikit. Jangan sampai kebangetan juga. Saya dulu pernah ada kawan dia cerita, saya tuh beli barang-barang second bagus itu di Gede Bage ya. Dia cerita Cimol. Harganya tuh 90. Dia bawa istrinya. Harga 90 itu oleh perempuan mau ditawarnya teh 15. Kan seberapa 10 15 banyak gitu. Itu kan tidak pas. Dari 90 ditawar 15 kan enggak pas. Ya kalau 90 tawar setengahnya lah. Ya, bisa 45, bisa 40. Nah, 15 tahun kan? 15.000. Astagfirullah. Jadi dia teh kapok bawa belanja istrinya ke Cimol tuh gitu. Harga si abangnya ngasih harga 90, aiku istri ditawar 15. Itu kira-kira teh. Ya, jadi akhirnya sejak itu udahlah kalau beli trauma sendiri aja trauma. Nah, beliau ini piawai dalam tawar menawar dan kompromi. Lobby itu piawai dan itu kunci kesuksesan bisnis. Itu kemampuan melobi, tawar menawar dan lain sebagainya. Kalau orang punya bakat seperti itu, udah perusahaan itu udah gede biasanya. Orang punya kemampuan seperti itu. Wa tadaru bil hamzati minal mudara wa hiya mudafatul haq fa in taraka hamazahu sarat min al mudara wa hiya al mudafa'ah billati ahsan. Wa wakkala wa tawakkala wa kana tawkiluhu aqsam min tawakkulihi. Wa ahda wa qabila al hadiyah. Beliau juga biasa memberi hadiah dan menerima hadiah
serta kadang juga membalas hadiah yang diberikan oleh orang lain. Wa wahaba, menghibah juga, menghibahkan sesuatu. Wa tahaba, menerima hibah juga. Faqala li Salamah bin Aqwa dan seterusnya. Jadi beliau itu dalam bisnis luar biasa kemampuannya. Bukan hanya jual belinya, tetapi tadi dalam cakap melobi, cakap tawar menawar ya. Biasa menerima hadiah, biasa memberi hadiah, biasa memberi hibah, biasa menerima hibah. Seperti itu. Jadi memang piawai dalam. Nah, inilah ilmu seperti ini yang tidak diajarkan di lembaga-lembaga pesantren kita. Gitu. Arif fikih daralem jararo gitu loh. Dari mulai bab toharo sampai bab nanti yang terakhir misalkan bab tentang ahkam sultaniyah misalkan. Tapi fikhul bai, fikih jual beli kadang tidak diperdalam. Sedikit mungkin ada lah pesantren yang menanamkan ke santrinya itu jual beli segala macam. Tapi secara keahlian kemampuan itu santri tidak dibekali ilmu semacam itu. Padahal dibutuhkan oleh para santri ketika mereka belajar Islam, belajar agama, dibekali belajar dagang. Nanti lulus itu jadi para pedagang yang hebat. Seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama mazhab tapi kaya raya. Konon disebutkan oleh Profesor Ali Jum'ah, Abu Hanifah itu kalau ngisi ceramah, pakaian itu gamisnya itu 3.000 dinar. Allah Akbar. 70 jutaan. Bajunya itu 70 juta. Pokoknya hitungan rupiah itu dikonversi 70 juta. Lebih. Ya pokoknya pernah ada yang konversi di tahun berapa gitu kok 70 jutaan. Gamisnya kalau dia ceramah 70 juta. 3.000 dinar ya. Mungkin 300 dinar mungkin konversinya itu adalah 70 juta. Dan dia adalah ulama yang termasuk terkaya. Ada lagi namanya seorang ulama Lais bin Sa'ad, itu juga seorang ulama yang konglomerat. Itu penghasilan per tahunnya itu 120 miliar. Itu Lais bin Sa'ad, kawannya Imam Malik. Kalau beliau itu ke Mekah singgah di padepokan Imam Malik itu, kalau Imam Malik menyuguhkan 1 piring korma, itu kormanya habis diganti dengan 1 piring koin emas buat Imam Malik. Kalau bahasa kitanya kan temennya itu, Malik tah yang mana nah? Bawa kata. Korma mana? Saya korma abi itu kata iya gentosna. Jadi korma sepiring beliau ganti dengan sepiring koin emas. Makanya padepokan Imam Malik subur karena setiap beliau ke Mekah itu 1 piring koin emas diberikan kepada Imam Malik. Itu namanya Imam Al-Lais bin Sa'ad. Sebenarnya beliau itu punya mazhab namanya Al-Laisi, namun tidak populer, tidak dibukukan, muridnya tidak tersebar luas. Akhirnya mazhab Imam Lais bin Sa'ad itu tidak populer, hanya sebagai mazhab pelengkap. Kalau kita menulis, kalau kita penelitian di 4 mazhab tidak ketemu, kadang ada di mazhab-mazhab yang tidak di 4 itu. Ada mazhab Asy-Sya'bi, An-Nakh'i, Al-Laisi, Az-Zahiri, kemudian Al-Muzani. Itu mazhab dipunya tapi tidak terkenal. Sehingga mazhab seperti itu tidak muktabar, tidak dijadikan rujukan fikih ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu merujuknya kepada 4 mazhab itu, yang sebenarnya banyak mazhab itu. Dalam penelitian ilmiah boleh dikutip mazhab-mazhab seperti itu, tapi ketika mengemukakan kepada masyarakat, karena rata-rata kaum muslim itu bukan terkotak istilahnya ya, tapi terpola kepada 4 mazhab, maka mengemukakan mazhab-mazhab seperti itu untuk kalangan awam tidak pas. Itu pasnya adalah kepada para muta'alim, kepada para pembelajar, para santri dan lain sebagainya. Beliau juga kadang wadomina domanan wastadana birahnin. Kadang beliau juga rohan itu semacam gadai. Beliau juga kadang menggadai dan memberi gadai. Wasta'aro, kadang meminjam, juga kadang meminjamkan. Wastaro bisa menilhal wal muajjal. Kadang juga beliau jual beli dengan cara barang dulu baru uang, kadang juga uang dulu baru barang. Ya, itu beliau juga melakukan hal semacam itu. Wa domina domanan khasan ala rabbih ala amali man amilaha kana madmunan lahu bil jannah. Jadi beliau sering seperti itu ya. Jadi rupanya fikih Islam itu muamalah itu lengkap semua. Lengkap semua dari mulai jual beli yang inti sampai dengan yang gadai-gadai seperti itu sudah diatur oleh Islam. Sudah ada aturan-aturan. Fikihnya luas sekali.
kana yumazi, beliau juga senang bercanda. Wa kana yumazi, bisa bercanda. Beliau suka humor, bercanda. Jadi jangan serius banget orang tuh, merengut kusunu, wajahnya tuh ketang gitu, ketang iya, wajahnya tuh tegang gitu, kusunu, nggak pernah bercanda. Rasul wa kana muwazi, wa kana yumazihu wa yaqulu bi muzahihi al-haq. Tapi beliau dalam bercandanya tidak lepas dari kebenaran. Jadi tidak berbohong bercandanya itu. Wa yuwarri, juga beliau biasa bertauriah. Bertauriah itu apa? Bertauriah itu mengatakan sesuatu yang dipahami berbeda oleh orang lain. Tauriah. Tauriah itu hukumnya boleh. Beda dengan dusta. Kalau dusta haram, bohong haram. Tapi tauriah itu boleh. Tauriah itu seperti ini. Ketika Nabi SAW dicari oleh orang Quraisy itu kenal dengan Abu Bakar. Ditanya, wahai Abu Bakar, siapa orang bersama Anda? Abu Bakar menjawab, hadin yahdini thariq. Ini adalah pemberi petunjuk. Artinya penunjuk jalan gitu. Dalil. Hada dalil, hada hadinis sabil. Ini penunjuk jalan saya. Orang yang bertanya mengira yang dimaksud adalah tour guide. Yang dimaksud adalah penunjuk jalan. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar bukan penunjuk jalan ke Madinah, tapi penunjuk jalan kehidupan. Rasulullah SAW, kebenaran. Jadi orang kafirnya mengira bahwa Muhammad adalah penunjuk jalan ke Madinah, tapi Abu Bakar bermaksud bukan itu. Ini adalah penunjuk jalan kebenaran di dalam kehidupan saya. Jadi itu namanya tauriah. Itu bagian dari mantek loh dong. Tauriah itu sebenarnya bagian dari mungkin dari lobby sih, maksudnya ke lobby ya. Orang itu mengkompromikan, komunikasi lah, bagian dari komunikasi, mengkomunikasi sesuatu, tidak mesti berbohong tapi dengan tauriah. Contoh misalkan, Kang di mana? Oh saya di luar kota, mohon maaf nggak bisa datang. Padahal luar kotanya teh pinggir Cimahi perbatasan dengan Bandung. Kan luar kota sama itu juga. Di Bandung telepon, Kang di mana? Oh maaf saya di luar kota, padahal Cibaduyut. Cibaduyut kan luar kota Bandung. Nah itu namanya tauriah. Biasa Pak, tauriah biasa. Maka laki-laki mah harus pandai bertauriah. Silaturahim. Katanya kemana silaturahim? Kemana silaturahim? Benar silaturahim. Padahal itu kan. Kemana? Badai ngontrol ke pos 2 misalnya. Baru karena pos 2 teh piket. Ternyata pos 2 teh pos 2 Nusanes gitu. Pos 2 Nusanes. Rasul juga pernah ditanya, min aina anta, dari mana Anda? Beliau menjawab, ana min ma. Dari mana Anda? Saya baru dari air. Saya baru datang dari sumber air. Yang dimaksud oleh penanya itu, Anda dari mana? Asal tadi dari mana? Berangkat dari mana? Nabi menjawabnya, saya dari air. Nabi bermaksud dari air itu maksudnya kita semua manusia berasal dari air. Ana min ma, saya dari air, semua orang dari air. Tapi yang menanya memahaminya, oh baru pulang dari sumur, ngambil air. Itu namanya tauriah. Jadi si penanya dengan yang ditanya berbeda pemahamannya. Itu namanya tauriah. Itu tidak dusta. Ngalir yang gitu. Iya ngalir yang gitu. Tapi yang dikatakan sama gitu. Yang dikatakan sama itu namanya tauriah. Ya, itu tidak dusta dan dibolehkan. Maka ada yuwari, beliau biasa bertauriah. Yuwari wala yaqulu fi tauriyatihi illal haq. Tapi dalam bertauriah beliau tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Jadi pemimpin di Tehang itu, Ainun Neang, kemana Pak? Punten dia menuju di mana? Di luar Bandung gitu. Ternyata di Cibiru nongkrong di situ kan. Atau di Cileunyi. Memang luar Bandung, luar kota kan di kabupaten. Itu namanya tauriah. Palingan aya sekitar di mana kan aja OTW aja. OTW ke tauriah. Memang OTW gitu kan. Karena gara-gara gini tuh. 2 jam OTW gini wae. Begas pertama motor nyebat OTW, telur resep OTW itu. Tauriah. Memang betul sedang jalan kan. Baru. Tapi ya itu tauriah itu sampaikan dengan bijaksana. Jangan sampai kebaketan tauriahnya gitu. Di mana di luar negeri, padahal di negeri itu di negeri Konoha. Di luar negeri Konoha di mana gitu. Gitu. Mislu an yurida jihatan yaksiduha fayas'al an ghairiha kaifa tariquha. Misalkan beliau ingin arah sesuatu yang dimaksud, kemudian ditanya yang lainnya, maka menjawab dengan jawaban yang sama-sama diketahui tetapi dipahaminya berbeda gitu.
Ditanya berbeda, dipahami berbeda oleh yang nanya juga yang ditanya. Wa kana yastashir wa yushir. Beliau juga biasa minta pendapat orang lain dan juga biasa memberi saran. Jadi beliau itu punya kebiasaan kadang memberi saran, memberi usulan, memberi masukan, kadang juga menerima saran dan masukan. Jadi beliau itu tidak otoriter. Beliau tidak diktator, kadang meminta sahabat memberikan saran. Kadang juga beliau memberikan saran atau sahabat memberi saran itu biasa. Kecuali dalam urusan-urusan yang sudah diputuskan oleh wahyu. Kalau urusan sudah diputuskan wahyu, maka tidak ada menerima saran ataupun pendapat. Maka sahabat suka nanya, kalau ada keputusan Rasul, sahabat nanya. Dikatakannya, ahada wahyun munazzalun am ra'yun? Ya Rasul, apakah ini wahyu yang turun kepada Anda ataukah ini pendapat Anda? Sering sahabat nanya begitu. Kalau itu wahyu, samina wa ta'na. Kalau itu pendapat, kami punya pendapat berbeda. Contoh ketika Nabi menghadapi pasukan Badar. Itu kan sahabat itu bermusyawarah. Nabi inginnya biar Quraisy masuk ke Madinah hantam di dalam. Gitu. Porak-porandalah mereka. Tapi para pemuda inginnya di luar. Cegat di Badar. Cegat di Badar. Kita sikat di Badar. Kemudian setelah dimusyawarahkan akhirnya Rasul lebih condong kepada pendapat pemuda. Orang-orang tua pengennya musuh masuk ke dalam kota dihancurkan, tapi anak muda enggak, kita cegat di Badar. Jauh, 105 km. 150 km ya? 105 km. Nah, Rasulullah SAW saat itu condong kepada pendapat anak muda dan sudah memakai baju perangnya. Saat itu pemuda bingung. Aduh, saya merasa berat hati nih, telah menjadikan Rasul harus keluar dari Madinah gitu. Jadi pemuda yang mengusulkan kita hadapi di luar Madinah itu merasa keberatan. Akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, jika engkau berkenan, jika engkau berkehendak, maka kami akan turut kepada keinginan Anda sebelumnya, yaitu menghadapi musuh di Madinah. Sebagaimana pendapat para senior. Jika Anda berkenan silahkan, kami tidak memaksa. Tapi Rasul mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali. Allah. Mayam bagi nabiin idza labisa dir'ahu an yakhla. Tidak pantas seorang nabi kalau sudah pakai baju perang mundur lagi. Hadapi di Badar. Nah, gitu. Jadi sering beliau minta pendapat. Di perang Ahzab juga sama, Uhud juga sama. Ahzab juga sama. Ketika Rasul menyatakan akan menghadapi Ahzab itu Salman Al-Farisi mengusulkan kita buat parit ya Rasul. Di Persia kalau ada musuh besar menyerang sebuah teritori, itu caranya dengan membuat parit yang panjangnya sekian dan ini sekian. Ini dibuatlah di Madinah. Itu adalah pendapat. Rasul tidak diktator, Rasul tidak kekeh, ya, tidak diktator, tidak juga otoriter. Selalu meminta saran sahabatnya. Karena ada hadisnya, ma khaba man istashar. Tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Tidak akan rugi, tidak akan kecewa, ma khasira man istasyara, yang bermusyawarah. Kalau sudah musyawarah mah mau salah mau benar tapi itu ditanggung bersama gitu. Asal sudah musyawarah. Dan kalau sudah musyawarah dihormati keputusannya meskipun tidak sama dengan keputusan kita gitu. Salah benernya serahkan ke musyawarah, tapi jangan merusak hasil keputusan musyawarah. Maka beliau senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kita makan enggak, waktu musyawarah sepakat iya, padahal tidak sesuai dengan hatinya. Setelah musyawarah diketok palu, baru kita di situ ngomel-ngomel, memisahkan diri, bikin musyawarah lagi, bikin rapat baru, bikin kekuatan dan lain sebagainya. Nah ini orang-orang seperti ini, orang yang tidak menghargai musyawarah. Di level RT RW ada yang begitu kadang-kadang. Sudah musyawarah, sudah bulat nih, sudah oke, tiba-tiba ada suara-suara lain. Waktu musyawarah dia nggak mengusulkan ataupun tidak ikhlas, artinya tidak terbuka mengikuti hasil musyawarah. Usul mana? Gitu. Atau ya, yang berbeda dengan yang tikus dah. Betul. Nah ini berkenaan dengan kebiasaan muamalah Nabi Muhammad SAW. Wa kana ya'udul marid wa yashhadul janazah. Beliau biasa menjenguk orang sakit dan juga menyaksikan jenazah. Wa yujibu da'wah, membalas undangan, mendatangi undangan.
Dan undangan yang paling wajib didatangi adalah undangan pernikahan. Min aujabi da'awat itu walimah. Undangan yang paling wajib dipenuhi adalah undangan pernikahan. Kenapa alasannya? Karena ada makannya. Karena ada makannya. Apakah di zaman itu ada ini, Pak? Ada nyumbang dari yang diundang itu? Ngado-ngado. Itu belum kita bahas. Ada nggak? Belum kedapatan ya gitu. Kenapa ada makannya? Karena dikuatkan dengan hadis lain bahwasanya kalau ada temanmu mengundang makan atau undangan makanan itu termasuk undangan yang paling muakkad untuk didatangi. Kalau kitanya ada kesanggupan. Jadi undangan yang paling muakkad didatangi itu adalah undangan kepada yang mengundang makan. Kenapa? Karena itu akan memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada yang undangnya. Gitu. Itu namanya idkhulus surur, menanamkan rasa bahagia, rasa senang kepada orang yang mengundangnya. Bahkan walimah pun kenapa wajib didatangi? Karena di dalamnya ada walimah. Al-walimah itu artinya apa? Walimah itu adalah ta'am. Walimah itu adalah resepsi. Walimah itu adalah makanan. Di sana ada orang punya hajat, menyediakan makanan banyak, mengundang orang, maka memenuhinya adalah min aujabi da'awat, undangan yang paling wajib untuk didatangi. Kalau tidak punya alasan syar'i, maka sebaiknya undangan pernikahan itu datangi sebisa mungkin. Itu paling wajib didatangi. Sekarang Ustadz sampai ada yang mencantumkan nomor rekening. Saya terakhir dapat 2 undangan. Kalau nggak salah itu dia mencantumkan nomor rekening. Allah Akbar. Di situ datang transfer aja gitu. Sampai segitunya. Kalau itu mah berlebihan ya kalau sampai nomor rekening gitu. Apalagi sampai ditagih pakai panitia kan Pak belum ngisi undangannya. Kalau di Pantura ditagih kan? Ya bisa di Pantura. Karena budayanya saling gitu. Ya kayak jadi utang jadinya ya. Iya. Betul, jadi utang. Jadi itu adalah wayujibu da'wah. Dan itu termasuk hak seorang muslim, hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim dari muslim lainnya itu ada 6. Hakul muslim ala muslim situn. Yang pertama apa? Raddus salam, menjawab salam. Yang kedua mengunjungi kalau sakit. Iyadatul marid, mengunjungi yang sakit. Yang ketiga apa? Ijabatu dakwah, memenuhi undangannya. Yang ketiga, yang keempat Bersin. kalau dia bersin mengucapkan hamdalah, kita membalasnya yarhamukallah. Yang kelima adalah mengikuti prosesi kematiannya dan mengantar jenazahnya. Itu adalah hak muslim dari muslim yang lain. Maka inti yang tadi kita bahas adalah memenuhi undangan orang lain, terutama pernikahan. Karena di pernikahan itu ada walimah. Walimah itu adalah pesta makan, sohibul hajatnya sudah menyediakan, maka itu termasuk min aujabi ad-da'wat, termasuk undangan yang paling wajib, paling muakkad untuk didatangi. Illa bi udhrin syar'i, kecuali ada udzur syar'i. Maaf saya tidak bisa datang karena ada halangan yang tidak bisa saya tinggalkan syar'i. Kalau tidak ada, maka memenuhi undangan semacam itu adalah wajib. Ilatnya apa? Alasannya apa? Walimah. Dan doa nikah bisa disampaikan dari jauh. Ya kan? Kemudian ucapan selamat juga bisa disampaikan lewat pesan. Tapi memenuhi undangan makannya, memang makan bisa dikirim kan tidak bisa. Ataupun udah saya makannya dari jarak jauh nggak bisa. Maka memenuhi undangan walimah itu ilatnya adalah memenuhi walimahnya, memenuhi pesta makannya, tasyakuran sohibul hajatnya. Kemudian di sohibul hajatnya ya es krim, ya somai, wah lengkap tambah. Kalau sama-sama muslim kan, kalau diundang orang non muslim kan ada. Ya sama, orang muslim kan undangan juga. Tapi kalau muslim menjadi hakun itu semacam kewajiban. Kalau yang non muslim ya itu persahabatan saja, persahabatan sosial begitu. Ya, sosial. Wayamshi ma'al armalah, beliau juga biasa berjalan dengan para janda-janda tua. Nah, Pak Haji tasunahna di Jadi beliau itu biasa ngomong, biasa ngayong, biasa ngabring-ngabringkeun janda tua. Wayamshi ma'al armalah wal miskin wad dhaif. Untuk disantuni maksudnya apa? Yamshi itu berjalan. Ini maksudnya untuk disantuni. Dirah-rah, disantuni, digembirakan, dihibur. Begitu. Wayamshi ma'al armalati wal miskini wad dhaifi fi hawaijihim. Juga tadi merawat dan mengurusi hajatnya. Jadi janda tua, orang miskin, orang fakir, orang dhaif, beliau terbiasa memenuhi
hajat-hajatnya. Yamsi fi hawaijihim, memenuhi hajat, berjalan memenuhi hajat-hajatnya orang miskin, orang fakir, dan juga janda-janda tua yang tidak mampu, tidak punya keluarga. Jangan janda yang muda. Kalau yang muda mah beda urusan, itu beda. Ada modus kalau gitu. Kenapa aja mah sepuh-sepuhnya dan lagi aman soalnya. Terus dipenuhi pada dan Wasami amadi hasyair, beliau juga senang mendengarkan sanjungan-sanjungan syair. Jadi kalau ada orang menyanjung beliau syair, beliau senang. Begitu. 10 cerita mah. Wa asaba alaihi, dan juga beliau kadang memberi upah, memberi honor kepada orang yang memberikan puisi sanjungan kepada beliau. Walakin ma qila fihi minal madih wa huwa juz'un yasirun jiddan min mahamidi. Tapi itu tidak banyak beliau lakukan. Beliau senang disanjung dengan puisi dan kadang memberi upah kepada orang yang menyanjungnya. Tetapi tidak sering. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ada lagi misalkan tala al badru alaina min saniyatil wada'i. Itu bukan salawat, itu namanya madih. Madih itu pujian. Pujian itu sifatnya sosial, bukan ibadah. Maka pujian itu beda aturannya. Kalau ibadah mah ada aturan bakunya dalam syariat. Kalau madih mah itu mah ucapan sosial. Pujian sosial bukan salawat, sehingga dikembalikan kepada tradisi uraf masing-masing. Wa asaba alal haqqi wa amma madhu ghairi minan nas fa aksaru ma yakunu bil kadhib falidzalika amara an yuhsa fi. Tapi kalau sanjungan jilatan, menyanjung sesuatu yang tidak ada, tidak fakta, tidak hak, maka beliau memerintahkan untuk yuhsa fi wujuhil madaih biturab. Awuran eta beungeut anu sok muji tapi tidak ada kenyataannya dengan tanah. Jadi mun aya muji-muji tapi berlebihan, tidak sesuai fakta, ambil tanah awurkeun ke mukanya. Tapi kalau mujinya benar, alal haq, memang faktanya begitu, orang dipuji sebagai dermawan, sebagai santun, sebagai baik, sebagai pintar, memang fakta, maka Rasul senang dipuji seperti itu. Tapi kalau itu ada kedustaan, Rasul memerintahkan kepada yang memujinya untuk disembur dengan tanah, karena dia menjilat, dia nyari muka, memuji-muji, menyanjung-nyanjung sesuatu yang tidak ada pada orangnya. Itu adalah kedustaan dan fitnah. Carmuk. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah minggu depan faslun jadid, pembahasan yang lain yang baru. Wa ma taufiquna illa billah wa ta'ala bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.